Terletak di ujung barat Jawa Tengah, Desa Prapaglor adalah desa yang dikenal dengan kekuatan tradisi nelayan dan kebudayaan yang kental. Desa ini adalah rumah bagi banyak pekerja migran Indonesia, baik yang aktif bekerja di luar negeri, purna, maupun calon pekerja. Desa Prapaglor juga terkenal akan hasil lautnya, terutama rajungan, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi warganya. Selama beberapa minggu ini, kami berkesempatan untuk berbagi pengetahuan, tidak hanya tentang pertanian atau perikanan, tetapi juga tentang pentingnya memahami hak-hak pekerja migran Indonesia dan mendukung keluarga mereka yang tinggal di desa. Laut adalah sumber utama kehidupan bagi warga desa Prapaglor. Nelayan di sini pergi ke laut setiap hari mencari rajungan yang menjadi komoditas utama mereka. Hasil tangkapan laut yang melimpah ini mendukung perekonomian desa dan menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Di desa Prapaglor, kehidupan berjalan dengan penuh kebersamaan dan ketahanan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, tetapi ada juga banyak keluarga yang bergantung pada penghasilan dari pekerja migran, yang tentunya memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi di desa ini. Kami juga melaksanakan berbagai program guna mendukung warga desa. Mulai dari pelatihan bagi pekerja migran untuk mempersiapkan mereka sebelum bekerja, hingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak mereka di luar negeri. Menyusuri desa ini, kami bertemu dengan berbagai warga yang sangat ramah. Kami juga berinteraksi dengan beberapa pekerja migran yang baru kembali, mendengarkan cerita tentang tantangan yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri. Salah satu tradisi yang dihormati oleh warga desa adalah sedekah laut, yang merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah.
Ini adalah ritual yang memperkuat hubungan spiritual antara warga dengan laut. Rajungan adalah komoditas yang menggerakkan perekonomian di sini. Warga desa mengolah rajungan menjadi berbagai produk olahan yang tidak hanya dijual di pasar lokal, tetapi juga dikirim ke luar daerah, meningkatkan pendapatan mereka. Selamat pagi Pak Ahsan, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Bisa diceritakan sedikit Bapak tentang usaha yang sedang Bapak Ahsan jalankan? Usaha saya ini bergerak di bidang siput ya, khususnya rajungan. Kita ambil dari nelayan lokal, terus kita proses di sini. Oke, sejak kapan Bapak Ahsan mulai menjalankan usaha pengolahan rajungan ini Bapak? Kira-kira 2 tahun yang lalu, semenjak tahun 2023. Oke, 2023 sih Bapak. Bisa dijelaskan Pak Ahsan bagaimana proses pengolahan rajungan yang dilakukan di sini? Kita bekerja sama nelayan lokal gitu. Mereka ambil dari laut, mentahan, kita rebus di darat. Setelah itu kita proses, diambil dagingnya sama picker, khususnya tukang kupas. Setelah itu packing. Oke. Apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengolahan rajungan ini Bapak? Alatnya cukup sederhana ya, cuma pisau khusus kupas, sama toples, sama nampan khusus daging, sama es juga biar kadar dinginnya ikut, biar nggak basi. Dari mana Bapak Ahsan mendapatkan bahan baku rajungan untuk diolah? Dan apakah sudah ada kerjasama dengan nelayan lokal Bapak? Kita kerjasama sama nelayan lokal juga, pabrik juga, terus pabrik kirim ke kita di sini diproses, dikupas. Oke. Dan produk olahan apa saja yang dihasilkan dari rajungan ini Bapak? Ada bentuk sarden, kayak kemasan sarden khusus rajungan, sarden rajungan, sama kayak abon juga. Apakah ada kendala dalam mendapatkan bahan baku rajungan atau dalam proses produksi rajungan ini, Pak? Kendalanya cuaca ya, kalau ini kan kita berkaitan langsung dengan nelayan. Kalau cuacanya buruk itu nelayan nggak bisa keluar, nggak dapat rajungan. Menurut Pak Ahsan sendiri, seberapa besar kontribusi UMKM seperti usaha pengolahan rajungan ini terhadap perekonomian desa Prapaklor? Sangat membantu sekali untuk perekonomian khususnya warga desa saya ya. Baik, selanjutnya bagaimana dampak usaha ini terhadap masyarakat sekitar? Dan apakah ada tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proses produksinya, Pak? Kita ambil dari warga sekitar aja ya, khusus mereka yang punya skill ngupas. Apakah Pak Ahsan sendiri memiliki rencana untuk mengembangkan usaha ini lebih lanjut? Rencananya pengen dikembangin biar semua warga bisa bekerja, bisa memperbaiki ekonomi di sini. Apa yang Pak Ahsan butuhkan untuk mengembangkan usaha ini agar lebih maju? Paling modal ya sama bahan baku khususnya rajungan. Baik, terima kasih banyak Pak Ahsan atas waktunya. Sebelum kami akhiri, apakah ada pesan atau harapan yang ingin Pak Ahsan sampaikan baik untuk masyarakat, pemerintah, atau para generasi muda yang ingin berwirausaha di desa ini, Pak? Pesannya percaya diri, semangat, dan jangan menyerah. Kehidupan di desa Prapaklor tidak lepas dari kisah para pekerja migran. Banyak warga yang bekerja di luar negeri, dan meskipun jarak memisahkan, mereka tetap memiliki ikatan kuat dengan keluarga di desa ini. Setelah beberapa minggu bersama warga, kami meninggalkan desa ini dengan sejuta kenangan. Desa Prapaklor mengajarkan kami banyak hal tentang ketahanan hidup, tentang hubungan dengan alam, dan tentang pentingnya rasa syukur.